Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Kata ibu semuanya, hari ini kita akan mempelajari atau membahas tentang hadis arba'in nomor 25. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidni ilman. Rabbi zidni ilman warzuqni wa amalan mutaqabbalan. Boleh satu orang membacakan lafaz boleh sahawe bebas. Hadis nomor 25 tentang keutamaan zikir. An Abi Dzar anna anusan min ashabi Rasulullah. Apa? Dibaca yang dari yang ada Hurairah. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Dzar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadis nomor 25. Hadis nomor 25, keutamaan zikir. An Abida anna unasa min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalu li Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, dahaba ahlul dusuri bil ujur yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Qala awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna inna bikulli tasbihati sadaqah wa kulli takbiratin sadaqah wa kulli tahmidatin sadaqah wa kulli tahlilatin sadaqah wa amru bil ma'rufi sadaqah wa nahyi an munkari sadaqah wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Qalu ya Rasulullah, ayati ahaduna sahwatahu wa yakunu lahu fiha azruh. Qala ara'aytum law wada'aha fi haramin akana alaihi fiha wizruh. Fakadhalika idza wada'aha fil halal kana lahu azruh. Masya Allah. Artinya Bu Haji, saha artinya? Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwa sejumlah orang dari sahabat Rasulullah SAW berkata kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, orang-orang berharta pergi dengan membawa banyak pahala. Mereka salat sebagaimana kami salat. Mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa, dan mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Beliau bersabda, bukankah Allah telah menjadikan untuk kalian apa yang bisa kalian sedekahkan? Sesungguhnya pada setiap tasbih adalah sedekah, pada setiap takbir adalah sedekah, pada setiap tahmid terdapat sedekah, pada setiap tahlil terdapat sedekah, menyuruh yang ma'ruf adalah sedekah,
Mencegah yang mungkar adalah sedekah. Dan dalam hubungan suami istri kalian terdapat sedekah. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, apakah salah seorang dari kami melampiaskan syahwatnya dan mendapatkan pahala di dalamnya? Beliau bersabda, bagaimana pendapat kalian seandainya ia melampiaskannya pada sesuatu yang haram? Apakah dia berdosa? Demikian pula jika ia melampiaskan pada sesuatu yang halal, maka ia mendapatkan pahala. HR Bukhari Muslim nomor 106. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Surat Jazakillah khairan haji. Nah, kata ibu di sana dari hadis-hadis tadi ya, kita tuh jadi banyak referensi, ada banyak hikmah yang diambil. Yang pertama adalah ketika para sahabat itu fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat gimana Bu? Bukan adu nasib, bukan adu ilmu, tapi berlomba-lomba dalam kebaikan tanpa mengharapkan kebaikan dari orang tersebut hilang. Ya, kita senang orang lain dapat pahala, kita senang orang lain dapat pangkat, dapat jabatan, dapat harta. Tapi tidak jadi kita ingin itu hilang daripada mereka dan tidak ke kita. Kalau itu namanya hasad, itu namanya dengki. Kalau pada hal yang baik dengki atau pada hal yang baik hasad tersebut, iri tersebut, inilah yang diperbolehkan. Hasad yang diperbolehkan, iri yang diperbolehkan, buahnya adalah fastabiqul khairat. Lihat keutamaan orang-orang yang kaya. Maka sebaik-baiknya harta adalah yang berada di tangan orang yang beriman, bukan tangan orang muslim ya. Orang yang beriman beda lagi tuh tingkatannya. Muslim iman, orang beriman belum tentu bertakwa. Orang Islam belum tentu beriman. Nah, sebaik-baiknya harta adalah di tangan orang beriman, karena setiap kelebihan dari harta mereka pasti mereka sedekahkan. Beda dengan jika harta di tangan orang-orang yang zalim, di tangan orang-orang yang munafik, di KTP-nya muslim tapi tidak beriman. Apa kerjaan mereka? Numpuk-numpuk harta, koleksi tas, koleksi kendaraan, ngejajar sampai 10. Senin iya, Selasa iya, Rabu ini buat apa? Sedangkan kalau harta dikelola oleh orang-orang beriman, pasti namanya wakaf ke sana, wakaf ke sini, sedekah sana, sedekah sini. Gitu kata ibu. Terus para sahabat ini merasa iri dengan orang yang kaya tadi itunya. Udah mereka mendapatkan keutamaan di dunia, dikasih harta, mereka juga pahalanya lebih banyak, mereka juga bersama kita di surga. Wah, kita kalah telak kata orang-orang miskin. Satu keutamaannya lagi, orang miskin itu irinya ke orang kaya bukan ke hartanya. Katanya orang miskin bukan, saya orang miskin, saya orang kaya, bawa gitu aja main bohong gitu kan Bu. Orang asal mending miskin asal bahagia, bohong gitu Bu. Lihat di sini ada keutamaan orang kaya. Kita tuh harus punya cita-cita kaya, harus punya keinginan punya harta, harusnya. Walaupun nanti takdir menjatuhkan takdirnya, walaupun udah berusaha ternyata Allah kasihnya segini, tapi harus punya keinginan. Keinginannya seperti apa? Seperti tadi, menjadi orang yang beriman, yang bisa menolong agama
Allah. Kalau tidak gimana Tante Ibu? Kita sudah berusaha tapi ternyata sakit wae ya Allah. Mungkin memang di Lauhul Mahfuznya kita seperti ini, misalnya segini, di bawah tidak, di atas tidak segini, maka bersedekahlah dengan yang seperti tadi kata Rasulullah SAW. Apa katanya? Nah, bukankah beliau bersabda, bukankah Allah telah menjadikan untuk kalian apa yang kalian bisa sedekahkan? Allah telah menjadikan untuk kalian apa yang bisa kalian sedekahkan. Sesungguhnya pada setiap tasbih terdapat sedekah, pada setiap takbir terdapat sedekah, pada setiap tahmid terdapat sedekah, pada setiap tahlil terdapat sedekah. Menyuruh yang ma'ruf itu adalah sedekah, mencegah yang mungkar juga sedekah. Apa manfaat sedekah Bapak Ibu? Maksudnya Ibu sudah pada tahu ya? Manfaat sedekah apa? Harta menjadi berkah, betul. 2. Nah, sesungguhnya sedekah itu menghapuskan dosa seperti air meredakan api, bisa meredakan azab api neraka. Keutamanya lagi sedekah apa? 1, 2, 3, 4, setidaknya ada 4. Banyak sebenarnya ada 7. 4. 3-nya apa? Gimana? Menghindari dari rasa memiliki. Iya. Membersihkan hati dari rasa tamak ya. Betul. Ada lagi membersihkan hati, itu sedekah bisa membersihkan hati. Terus menghindari musibah, tolak bala. 4. Setidaknya ada 7, tapi kita cari 4 dulu. Keutamaan dari sedekah. Senyum sedekah Bu. Sedekah ya. Hati riang-riang kepada temu di mana wae, itu adalah sedekah. Itu bisa nolak bala. Mungkin saja kita bisa terjalik ke hari itu teh dan akhirnya kudu diurut ya. Tapi gara-gara sedekah kita hari itu, Allah jauhkan kita dari bencana. Sekarang kata Ibu, banyak sekali kejadian orang-orang yang di sekitar saya ya, mungkin di Ibu juga, hilang ini, hilang itu, keicalan ini, keicalan itu. Pasti bisa dipastikan kalau orang-orang tersebut adalah orang-orang yang jarang sedekah. Jarang, bukan berarti enggak ya, jarang sedekah. Setidaknya kata Rasulullah, 1 hari itu tubuh kita tuh harus disedekahi. Tubuh kita tuh harus disyukuri, harus disedekahi. Setiap ruas-ruas jari kita tuh harus disedekahi. Dengan apa Bu? Nah, kalau tidak bisa zikir yang tadi, sedekah dengan harta, sedekah subuh dan semuanya dengan apa? Sholat duha. Jadi amal-amalan yang kita lakukan tuh sedekah plus nolak bala, penolak bala. Bisa jadi misalnya kita hilang uang hari itu, tapi karena zikir pagi kita tadi terhindar dari bencana tersebut. Menten maka lindes terus, tapi karena tadi kita sudah sedekah, walaupun nggak dengan harta, walaupun beres sholat duduk dulu, subhanallah, subhanallah, niatkan sedekah. Toh subhanallah, 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 subhanallah. Itu seharian tadi jadi hari yang berkah, terhindar dari bala bencana. Bukankah zikir pagi dan petang tuh, zikir pagi sampai sore itu seperti kita memakai baju besi kan tuh. Dari sore ke malam ke paginya lagi seperti memakai baju besi. Pernah saat itu saya lihat di channelnya apa ya, yang suka ngeruqyah gitu, tapi bukan Ustadz Faizar ya. Kalau Ustadz Faizar Madain Jawa, ini Madain Arab. Ini seorang syekh. Dikatakan lagi kasurupan, ya, lagi kasurupan si yang di depannya teh. Coba kamu pindah ke sini, ke saya, cek saya teh.
Tidak mau? Kenapa kamu tidak mau? Karena kamu sudah zikir pagi. Gitu Ibu. Dan setan nanti bisa ngedalin. Ini bilangnya, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulkul wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Setan tidak akan bisa memasukinya. Cek setan. Itu tuh cek setan. Coba kamu pindah aja ke sini, jangan ke sana. Tuh kata Ibu ya, zikir itu bisa menghindarkan kita dari bencana. Makanya judul hari ini adalah keutamaan zikir. Tapi zikir yang seperti apa dulu? Yang lisannya basah dengan zikirnya, yang hatinya koneksi dengan lafaznya, yang pikirannya juga tertaut dengan zikirnya. Untuk otak kamana, hati kamana, bacaan kamana. Sabar tadi teh. Sugan, sabaraha. Jangan dihitung, cuman kita ikhlas. Sok we sayeuna. Sebudahna sahur sahaya gitu. Siapa yang bikin hitungan tersebut 33 kali, 33 kali, 33 kali? Siapa yang bikinnya? Rasulullah SAW. Kita taatnya bukan pada bilangannya, kita taatnya pada perintahnya. Kalau seandainya Rasulullah bilang 1000, kita lakukan 1000. Alhamdulillahnya Rasulullah nyuruh kita 33 kali. Coba waktu teh 100. Can masak yang murang kali. Alah, beres setengah genep pasti gitu Ibu teh gelisah ya. 33 kali ge. Ninggalian jam terus. Zuhur tunduk. Asar kagum. Maghrib riweuh. Isya ini mah bukan cerita dongeng ya, ini mah kisah kita gitu. Subuh sibuk gitu. Untungnya 33 kali. Gimana cara ngitungnya? Satu buku gampang. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kela 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 2 hiji, 22, 23, 24, 25, 2 genep, 27, 28, 29, 30. 3 hiji, 32, 33. Pas pertama. Dan dulu ngitungnya gitu Rasulullah. Per tiap bukunya. Bisa? Hari selama ini kata Ibu kunaon? Sama ya. Pada ganti-gantian. Oh nya bebas sih pada di mana? Asal tong jempol. Bebas saya pada di cingir heula pada di rumahna. Bebas ya? Sih nggak tahu itu kumaha betul kan 33. Iya kan ya 30 di. Jadi kalau subhanallah segini. Alhamdulillah segini. Allahu Akbar segini beres. Kalau tidak ada tasbih itu, kalau tidak punya tasbih atau tidak mau menggunakan tasbih, karena Rasulullah menggunakan jari-jarinya. Nanti setiap buku-buku itu bersaksi ke hadapan Allah bahwa tangan ini pernah digunakan untuk berzikir kepada Allah. Itu. Jadi semua yang kita lakukan itu nolak bala. Makanya kata Ibu ya, rata-rata nih udah menjauh dari Allah, tidak dekat dengan Allah ya, dalam segala koneksi. Zikir jarang, sedekah tarang, sholat belang betong. Terus dia kena musibah, wajar nggak sih? Wajar nggak sih Ibu? Karena dia nggak mengikuti aturan SOP. Padahal kata Allah, gampang kalau kita tidak mau kena musibah. Makanya betul kan di Quran kita kata Quran surat apa? 10 kalau tidak salah. Setiap musibah itu karena diri kita sendiri. Walaupun itu juga dari Allah, datangnya dari Allah, tapi itu karena sebab diri kita sendiri. Karena tadi tidak mau amar ma'ruf nahi munkar. Ada orang yang micen sampah biarin lah urusan dia.
Yang hilang dari kita adalah nahi mungkar. Amar ma'ruf mah gampang, Bu. Hayu ngaos amar ma'ruf. Nahi mungkar tekenging. Da sieun dijulitan, da sieun diomongkeun, da sieun itu. Iya memang. Padahal itu pahalanya nilainya sedikit. Dan apalagi nih, ini mohon maaf ya yang belum menikah. Nah, ada alasan di sini tuh, Bu. Dan dalam persetubuhan kalian terdapat sedekah.